Ya, hari ini kita mulai ya untuk pertemuan pertama di fisika kesehatan ya sebagai bahan kajian untuk saudara untuk memahami bagaimana kasus-kasus yang akan saudara nanti terlibat ya di dalam membahas kasus-kasus di kebidanan ya diantaranya nanti tentu saudara harus mengenal dahulu seperti apa alat yang saudara gunakan ya. Jadi nanti di dalam pendahuluan fisika kesehatan ini nanti saya akan menjabarkan kepada saudara seperti apa ya dalam satu semester ini sampai dengan nanti UAS ya saudara bersama dengan saya untuk membahas apa saja nanti yang akan saudara bisa dapatkan dengan mempelajari fisika kesehatan ini. Oke, saya mulai ya. Iya, Jadi, Pak. saudara, nanti ketika kita membahas kajian ya di dalam fisika kesehatan ini, diantaranya nanti kita akan membahas kajian pertama itu adalah pendahuluan ya. Di dalam pendahuluan ini, kita akan membahas nanti diantaranya untuk apa saudara diajarkan fisika kesehatan ini. Ya, jadi untuk apa fisika kesehatan ini? Oke. Ya, dari namanya saja kita akan mengkaji nanti dua hal. Yang pertama seperti yang sudah saudara pelajari di SMA, kita akan lihat ya kajian fisikanya ya. Pertama, kita akan lihat kajian fisikanya. Yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana pula nanti fisika itu kita hubungkan dengan kesehatan. Artinya nanti kita akan mengkaji ya teori-teori yang berkenaan dengan fisika itu kita lihat tidak lagi ke benda mati ya seperti saudara pelajari di SMA atau SMP, tetapi sekarang kita akan melihatnya bagaimana aplikasi dari fisika fisika itu kepada makhluk hidup ya. Jadi kata kuncinya kita akan melihat bagaimana aplikasi fisika itu kepada makhluk hidup ya. Nanti kalau kita membahas kajian seperti itu, maka kajian-kajian yang berkenaan dengan fisika yang sudah saudara pelajari ya misalnya ya di SMA saudara pelajari mekanika ya mekanika. Maka ketika saudara kuliah sekarang di kebidanan saudara kita akan mengkaji tidak mekanikanya lagi ya tetapi kita membahas biomekanika ya. Jadi ada kata-kata penting di sini yang berbeda di SMA. Ada kata-kata bionya ya ada kata-kata bionya. Bio itu sebagaimana saudara pelajari di SMA kemarin, saudara mengkaji misalnya biologi, ya, berarti artinya di sana saudara mengkaji ya bagaimana kejadian-kejadian terjadi pada makhluk hidup, ya, karena bio itu adalah hidup, biologi itu adalah ilmu, ya. Jadi kalau saudara mempelajari biologi, berarti saudara mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Sekarang dia biomekanika ya. Jadi biomekanika. Mekanika itu sebenarnya kita mempelajari apa kemarin di SMA itu? Mekanika itu mempelajari apa kemarin? Ada yang masih ingat? Ada masih ingat nggak? Mekanika itu belajar apa kemarin di SMA? Ini Oppo CPH2473 ini namanya siapa ini? Nggak mungkin siapa Oppo ya. Iya, Jangan-jangan Pak. siapa namanya? Siapa namanya? Enggak. Elsa Ervani. Elsa, Elsa Ervani. Di SMA belajar nggak mekanika kemarin? Belajar, Pak. Nah, mekanika itu membahas tentang apa, Elsa? Coba rename namanya dengan nama asli ya. Ini saya susah juga nih nyebut-nyebut namanya kalau nama HP ini. Ada namanya Oppo C4H2473 ya. Tolong di rename namanya ya. Apa itu Elsa? Mekanika itu? Elsa SMA-nya IPA kemarin. Iya, Pak. Ah, IPA ya. Apa itu? Mekanika. Ayo, apa itu? Kalau Gia, Gia, ternyata Oppo itu Gia ya. Kalau Gia, Salah Mekanika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak yang ah, bekerja oke, pada udah benda.
Jangan terlalu panjang mana dibaca ya Elsa ya. Jadi mekanika itu gerak ya. Jadi seperti yang Ya, saya bilang Pak. tadi, mekanika itu adalah gerak ya. Ya Gia. Gia, SMA-nya apa Betul. kemarin? Pesantren, Pak. Oh pesantren. Oh pesantren lebih lebih banyak lagi belajar fisika anak Gia. Ya Gia. Iya kan aja lagi ya. Ya. Oke ya. Siap. Jadi di mekanika itu kita mempelajari gerak ya. Jadi kemarin kalau di SMA mungkin saudara mempelajari gerak itu terjadi misalnya pada benda mati. Misalnya ya, seperti di SMA ada suatu benda misalnya ditarik dengan gaya F ya, maka terjadi pergerakan. Atau suatu benda didorong ya dengan gaya tertentu ya, maka dia menjadi sebuah gerak ya. Atau saudara gunakan katrol untuk menarik misalnya suatu apa ya air yang diambil dari sumur misalnya, maka terjadi gerak. Jadi ketika dia ditarik, ketika dia menghasilkan gaya, maka dia akan menghasilkan yang dinamakan dengan mekanika, yaitu adalah gerak. Sekarang ya, apa perbedaannya ketika saudara kuliah di kebidanan? Maka yang dipelajari lagi tidak gerak yang terjadi pada benda-benda mati saja, tetapi kita mempelajari gerak yang terjadi pada makhluk hidup. Bagaimana contohnya? Misalnya, saudara gunakan tangan saudara mengangkat suatu benda yang berat misalnya. Maka ketika benda itu diangkat misalnya dari posisi bawah ke atas, maka terjadi yang dinamakan gerak. Tetapi gerak di sini dihasilkan oleh makhluk hidup, ya, terutama adalah tangan misalnya. Nah, itu yang tanpa yang dengan kita sadari. Ada lagi gerakan di dalam tubuh yang tanpa kita sadari. Contohnya respirasi. Respirasi itu adalah inspirasi dan ekspirasi. Ya, respirasi itu adalah pernafasan. Ada saudara menarik nafas, ada mengeluarkan nafas. Ketika dia oksigen yang ada di dalam paru-paru kita masuk dan keluar paru-paru, maka terjadi yang dinamakan dengan gerak. Apa yang menyebabkan terjadinya pergerakan itu adalah gaya. Gaya apa itu? Adalah gaya diafragma, ya. Gaya yang menghasilkan suatu respirasi. Nah, sama halnya atau sama kajiannya dengan benda tadi sebenarnya didorong atau ditarik ya atau menggunakan katrol. Begitu juga dengan respirasi yang terjadi pada tubuh. Dia juga menghasilkan yang dinamakan dengan gerak. Tapi gerak yang dihasilkan dan yang kita pelajari untuk pertemuan kita di kebidanan itu adalah gerak yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Baik dengan disadari maupun dengan tidak disadari. Disadari itu sangat banyak contohnya ya. Ketika misalnya saudara mengangkat kursi, memindahkan kursi ya, kalau seandainya kursi kurang itu. Saudara secara tidak langsung sudah melakukan yang dinamakan dengan biomekanika. Pertanyaannya, kalau kita berbicara biomekanika, maka yang bekerja dalam sistem tubuh itu dinamakan dengan sistem muskuloskeletal. Apa itu sistem muskuloskeletal? Sistem muskuloskeletal itu adalah sistem otot dan rangka. Ya. Respirasi juga seperti itu. Sistem yang bekerja di dalamnya adalah sistem muskuloskeletal. Otot apa yang bekerja di sana? Itu adalah otot pernafasan. Mulai dari hidung, ya, kemudian sampai ke trachea, kemudian sampai ke paru-paru, sampai kepada diafragma yang ada di paru-paru, itu adalah sistem muskuloskeletal. Paham ya? Oke, ada dicatat. Catat juga ya, makanya saya minta saudara tadi mengeluarkan buku ya agar menyimak apa yang saya sampaikan. Karena tentu tidak semuanya saya tulis di sini ya. Jadi mohon disimak juga apa yang saya sampaikan. Jadi itu yang pertama ya, di dalam fisika kesehatan itu kita membahas tentang mekanika ya. Karena dia dihubungkan kepada makhluk hidup, maka gerak yang kita hasilkan itu adalah sistem yang terjadi pada makhluk hidup. Sistem yang berkenaan dengan itu adalah sistem muskuloskeletal ya. Di sistemnya itu adalah muskuloskeletal ya. Muskulus ini adalah otot ya. Kemudian skeletal itu adalah rang rangka ya. Jadi ada otot, ada tulang sebenarnya ya. Tapi karena sistemnya adalah satu kesatuan, maka tulang belulang itu menyusun menjadi satu, dia dinamakan dengan rangka. Maka muskuloskeletal itu adalah sistem otot dan rangka ya.
di mana rangkanya itu terdiri dari tulang. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya silakan. Ini baru kita bahas satu topik ya di dalam fisika kesehatan. Nurjanah, paham? Paham, Pak? Oke, ada pertanyaan, Nur? Tidak, Pak. Tidak. Elsa, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, ya, saya agak paham ya kalau tidak. Liza Tia, paham Liza? Insya Allah, Pak. Ah, apa itu muskuloskeletal? Ilzatia. Ilzatia atau Lizatia? Il ya. Apa itu muskuloskeletal? Il? Ah, paham katanya. Apa itu muskuloskeletal? Ilzatia. Ini saya harus cross check ini ya. Apa itu Ilzatia? Muskuloskeletal? Mus itu adalah otot, barangkali itu adalah rangka. Jadi muskuloskeletal apa? Muskuloskeletal apa? Nah, Ilzatia. Murniwati Gulo. Apa itu muskuloskeletal? Musluk skeletal, Pak, terdiri dari otot dan eh, Otot dan rang apa? dengan Apa? rang dengan rangka. Apa itu Rangka, rangka itu? Pak. Apa itu rangka itu? Terdiri alat gerak, Pak. Oh, alat gerak. Saya nggak ada ngajarkan alat alat gerak. Apa itu rangka? Nurjanah, apa itu Nurjanah? Ini harus dicek ini ya. Nurjanah, apa itu rangka? Terdiri dari kumpulan tulang, Pak. Oke, ya. Jadi rangka itu adalah kumpulan dari berbagai tulang. Kenapa dia dirangka? Karena sistem kita di tubuh itu dia terdiri dari satu kesatuan ya. Mulai dari atas sampai ke bawah ya. Makanya dia disebut dengan rangka. Oke ya. Tolong dicatat ya, tolong dicatat. Sudah mulai curiga saya ini, sudah nggak mencatat sepertinya. Padahal sudah saya terangkan ya. Oke, saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Yang kedua ya, yang dipelajari di dalam fisika kesehatan itu kita membahas yang dinamakan dengan biotermik. Nah, biotermik. Oke, ya. Bio seperti tadi, kita membahas tentang kejadian yang terjadi pada makhluk hidup. Ya, ini makhluk hidup. Termik apa itu? Ya, termik apa itu, Ilzatia? Ayo, apa itu termik? Ande hilang lu Ilzatia kok. Ya, ini gampang ya kalau di apa? Kalau di online ini ya nggak bisa jawab, dimatikan kameranya ya, hilang dia kan. Aprilia Revalina, apa itu termik? Ya kira-kirakan saja, namanya termik. Apa itu termik? Revalina, Nandia Vega. Hadir, Pak. Ya, ya hadir. Saya tahu hadir. Saya bertanya ini, Itu kayak ya. alat Nah, atau apa gitu kan, Pak? alat-alat apa gitu nih? Saya nggak ngerti nih. Alat apa? Alat? Ayo, Alat alat apa? Ya, bidang lagi. Fatia, Fatia, apa itu termik? Salah pun nggak apa-apa ya, tapi ada suaranya gitu. Termik apa? Pernah dengar termometer? Apa? Pernah nggak pernah dengar termometer? Apa itu termometer? Ini cek aja nih. suhu, Pak. Termik Ah, kalau termik apa itu? Panas. alat untuk mendeteksi suhu Ah, tubuh oke makhluk hidup. ya. Jadi makhluk hidup ya. Jadi termik itu adalah suhu ya, Suhu. suhu. Berarti
Kalau kita membahas biotermik, kita membahas apa? Suhu tubuh, Pak. Suhu tubuh ya. Jadi kita membahas suhu tubuh. Kalau di SMA kemarin saudara gunakan termometer untuk apa? Suhu apa? Ngecek Suhu tubuh Suhu tubuh yang mas tinggi. mampu. Iya, enggak di SMA ini. SMA udah mengukur suhu tubuh kita. Belum, Enggak, Pak. belum ya. Suhu apa yang kita cek? Suhu apa yang kita cek? Rahmadini? Suhu ruangan, Pak. Suhu ruangan. Nah, itu benar itu ya. Suhu ruangan yang kita cek ya. Kita belum mengecek suhu tubuh ya. Apa bedanya sekarang? Sekarang kita akan mengecek lagi suhu yang ada di tubuh kita ya. Untuk saudara ketahui, di dalam kita membahas biotermik ini banyak ya bahasan yang akan kita bahas nanti. Di antaranya nanti kita akan membahas suhu itu sendiri ya dalam penggunaannya menggunakan termometer klinik namanya ya, termometer klinik. Nanti kita akan bedakan apa beda termometer klinik dengan termometer laboratorium ya. Kemarin di SMA itu saudara itu menggunakan termometer laboratorium. Sekarang ketika saudara menjadi seorang bidan, saudara tidak gunakan lagi termometer laboratorium itu, tapi yang kita gunakan adalah termometer klinik atau biasa juga ya saudara kenal dengan termometer suhu tubuh ya, termometer badan. Boleh ya. Apa bedanya nanti? Ya, nanti dia akan dibedakan dari berbagai sisi nanti antara termometer klinik dengan termometer laboratorium itu. Di antaranya ya, termometer klinik itu lebih pendek ya. Kalau dia lebih pendek itu berarti ya perbandingan suhunya lebih pendek juga ya. Beda dengan termometer yang panjang kayak termometer laboratorium itu ya dari 0 sampai dengan 100 derajat Celcius misalnya. Tapi kalau termometer klinik kita tidak menggunakan suhu sepanjang itu. Kita hanya menggunakan suhu dari 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius ya. Itu dicatat ya. Artinya suhu yang ditampilkan oleh termometer suhu tubuh itu jauh lebih pendek atau jauh lebih kecil dibandingkan termometer laboratorium. Ya, penggunaannya pun juga berbeda. Ya, kalau termometer klinik itu biasanya kita gunakan di laboratorium. Contoh seperti yang tadi mengukur suhu ruangan, ya, atau mengukur es yang sedang mendidih, ya, mengukur air yang sedang mendidih atau es yang sedang mencair ya itu digunakan termometer laboratorium. Tetapi kalau termometer klinik atau termometer badan kita mengukur suhu tubuh di 3 tempat ya. Nah, jadi ada 3 tempat nanti tempatnya ya. Ada yang kita kenal nanti dengan aksila ya. Ada yang kita kenal dengan di rektal ya. Ada yang kita kenal nanti di oral. Nah, ini bahasa-bahasa medis ini yang harus saudara pahami. Ya. Di aksila berarti dia ditaruh di ketiak. Ya. Di rektal berarti dia ditaruh di anus. Ya. Di oral berarti dia ditaruh di mulut. Nah, berbeda kan dengan termometer laboratorium tadi. Kalau di termometer laboratorium tadi kita taruh dia di air yang sedang mendidih. Atau di es yang sedang mencair. Atau kita taruh di suhu ruangan. Sementara ini dia ditempatkan di posisi-posisi tubuh ya, ada yang di aksila di ketiak, ada yang di rektal di anus, ada yang di oral di mulut ya. Paham ya? Paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Nanti ketika kita membahas biotermik ini, nanti kita juga akan membahas satu topik yang juga tak kalah menarik yang kita kenal dengan heat transfer ya. Heat transfer itu adalah perpindahan panas ya. Perpindahan panas. Nanti diantaranya kita akan melihat bagaimana perpindahan panas itu di kebidanan. Contoh ya, seorang ibu yang lahir dengan prematur ya, yang melahirkan dengan prematur misalnya. Apa itu prematur? Nadia Vega, apa itu prematur? Melahirkan secara sesar, Pak. Oh, kok prematur sesar. Sesar, prematur. Apa tuh Nur? Bulan yang belum mencukupi 9 bulan, Pak. Tuh ya, benar Nur tuh. Ya, jadi prematur itu adalah ya kelahirannya yang belum cukup bulan ya. Nanti ingat ya di kebidanan itu ada istilahnya aterem ya. Aterem itu artinya cukup bulan ya.
Kalau dia tidak aterm, maka dia dinamakan dengan prematur, berarti dia tidak cukup bulan. Di antara keadaan-keadaan ya untuk melahirkan yang tidak cukup bulan atau prematur itu, biasanya bayi akan hipotermi. Apa itu hipotermi, Fatia? Fatia, apa itu hipotermi? Dia ada dua ya, ada hiper, ada hipo. Suhu tubuh, Pak, kedinginan. Suhu tubuh kedinginan. Ya Allah. Ini tapi benar lah ya, saya sebenarkan ya. Walaupun agak aneh ya, kalau tapi jangan nanti kalau ketika saudara berkolaborasi dengan dokter, jangan dibilang hipotermi itu suhu tubuh yang kedinginan. Jadi kita harus tahu suhu normal, ya. Maka di atas dan di bawahnya suhunya abnormal, ya. Maka hipotermi sebenarnya suhu abnormal, ya. Suhu normal itu berapa? Kita punya kisaran dari 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Nah, ini dicatat ini, ya. Jadi suhu normalnya adalah 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Di bawah dan di atas itu dinamakan suhu abnormal, ya. Nah, jadi ketika ibu tadi melahirkan dengan prematur, itu akan menyebabkan bayinya hipotermi. Kalau hipo berarti di bawah 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Maka nanti harus dilakukan perpindahan panas dari ibu ke bayi. Dengan metode apa? Metodenya dinamakan dengan metode kanguru. Nah, metode kanguru itu menggunakan heat transfer. Ya, heat transfer yang dimaksud adalah perpindahan panas dengan metode konduksi nanti. Sehingga terjadi perpindahan langsung dari kulit ibu ke kulit bayi. Ya, ingat ya, bahwasanya perpindahan panas itu harus ada kontak langsung dua objek, ya. Kulit ibu dengan kulit bayi menggunakan metode kanguru. Biasanya posisi ibu sedang tidur, kemudian didekapkan bayinya ke dada ibu, sehingga lama-kelamaan nanti ya suhu yang hipotermi pada bayi tadi kembali pulih menjadi tidak hipotermi lagi atau not normal. Paham? Ada dicatat Murniwati Galo? Ada Murni. Nah, coba kalau ada, coba saya Murniwati ulangi lagi apa yang saya sampaikan. Ya, coba Murniwati ulangi lagi apa yang saya sampaikan. Suhu tubuh manusia yaitu 36 sampai 5 derajat Celcius. 36,5. 9,5 derajat Celcius sampai Ah. 37,5 derajat Celcius. Ya, Kalau di bawah dan di atas itu disebut abnormal. abnormal bukan ob. Abnormal ya, abnormal ya. Ya. Jadi ingat ya, tunggu sebentar. Jangan salah apa nanti. Jadi ada normal, lawannya itu adalah abnormal ya. Abnormal gini ya. Nah, gitu. Oke. Pak, Ya, sip, lanjut, lanjut. Contoh kasus, kalau seandainya anak lahir prematur, bagaimana kondisinya? apa Ayo, kondisi? kalau anak lahir prematur, bagaimana kondisinya? Ada hipotermi. Putus-putus suara Murni. Ayo, panggilannya Gulo ya? Panggilannya siapa? Gulo? Murni, Pak. Oh, Murni. Ya, gimana Murni? Lanjut Murni. Kalau seandainya ada kasus ya, anak lahir dengan prematur, apa yang terjadi? Hipotermi, Pak. Ya, terus? Terus? Apa lagi, Kak? Hipotermi. Kok apalagi Kak, ada kakaknya di samping? Iya, Murni? Murni ini gimana ini? Ada pula yang mendiktekan ya. Aduh, kalau udah kuliah itu pembelajarannya orang dewasa ya, nggak perlu lagi ada diktian dari kakaknya di sebelah itu. Ya, nah coba Murni.
Apa yang murni tangkap dari apa yang saya sampaikan saja, ya, tidak perlu harus nanya ke kakaknya itu. Ya, coba Murni. Nah, anak Murni ini di off-kannya kamera, di off-kannya apanya kan supaya tidak terdengar sama saya. Aduh, ini gitu ya, gimana nih ya? Bagusnya kita offline ini ya, nggak bisa ini seperti ini zoom zoom kayak gini. Jadi pusing saya ya. Apa paham atau enggak saya nggak ngerti ini. Nah, ayo Murni lanjut. Kalau dia hipotermia apa yang terjadi? Nah, diam aja Murni lagi ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Oh, Hip- hipotermi itu Pak yang itu kondisi di mana suhu tubuh turun di bawah normal. ya, terus? Eh, eh, Cuman itu Pak yang saya catat cepat. Astagfirullahaladzim lah panjang Pak mengecek itu yang dicatat. Allahu Akbar. Oh, Izin menjawab, Tuhan. Pak. Ya, siapa tuh? Coba bantu-bantu temannya. Siapa yang menjawab? Coba. Ya, Pak. Siapa? Nah, coba. Inkarasli ya, Ya, Pak. coba. Hipotermia adalah penurunan suhu pada bayi. Untuk menormalkan suhu bayi menggunakan metode kanguru, Pak. Ya, terus apa itu metode kanguru? Dan Metode kanguru apa adalah hubungannya metode kanguru dengan heat transfer? gimana, Pak? Apa hubungannya metode kanguru dengan heat transfer? Hubungannya adalah eh, transfer itu adalah eh, metode kanguru atau menaruh bayi pada kulit di dada ibu agar suhu Enggak. bayi itu menjadi normal. Bagaimana caranya? Kenapa kok bisa normal kulit bayinya, suhu bayinya? Karena bayi yang baru lahir akan ditaruh di dada ibu Hmm. supaya menjadi normal kembali suhu Apa tubuhnya. yang terjadi di sana apa? Metodenya apa? Metode kanguru, Pak. Ya, metode kanguru itu ya apa hubungannya dengan heat transfer saya bilang. Karena di heat transfer itu ada apa tadi yang saya sebut metode kon Perpindahan panas Kontak kon dengan tuksi, Pak. kon apa? Kon Dengan apa? perpindahan konduksi. panas dari ibu Tuh ke bayi. konduksi ya, konduksi. Konduksi itu artinya kontak langsung antara dua objek, kulit ibu dengan kulit bayi. Itu yang saya sampaikan dari tadi ya. Jadi metode kanguru itu hubungannya dengan heat transfer adalah heat transfer itu menggunakan metode konduksi. Sementara metode kanguru juga mengaplikasikan metode konduksi tadi ya dengan ada kontak langsung antara dua objek yaitu kulit ibu dengan kulit bayi. Coba dicatat apa ya? Coba dicatat ya, dicatat. Oke ya. Adisya Indra. Adisya Indra. Ya, Pak. Ya, coba ceritakan lagi Adisa, mulai dari awal ya tentang biotermik ini. Silakan. Eh, Hipotermia suhu abnormal. Subnormal ialah suhu yang di bawah suhu normal, yaitu 36. Suhu normal itu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Em, apa lagi ya? Dan apalagi Adisa, lah banyak tuh apa mengecek lu berusaha lu mau lihat Pak. Apa lagi ya? Ini, Pak. Terus saudara tuh S1 loh. S1 kebidanan tuh apa namanya logikanya jalan ya. Kemudian ya rasionalitasnya jalan ya. Kemudian
cara mengungkapkan ide itu harus jalan. Ya, beda ya dengan D3. Ya, Adisa, baru sampai normal dan abnormal baru. Kemudian apa lagi? Hmm. Nah, ini bahaya, ini memang tidak sangat efektif Zoom semua saudara ini ya. Apa yang saya busa-busakan dah bisa saudara ulangi lagi ini ya. Khalifah Ulfiah. Khalifah? Ya, coba lanjutkan Khalifah. Tadi siapa sudah menyampaikan suhu normal dan abnormal. Selanjutnya gimana lagi? Nah, ini udah aman Khalifah ini kan karena ada gangguan suara di apanya kan. Ya Allah. Ya Allah, ini berbahaya ini. Coba di mute lagi apa, Alifah? Karena suaranya mengganggu. Saya coba cek yang lain ini ya. Mutia Lestari. Mutia Lestari. Coba di mute apa yang tadi? Baik, Pak. Ya, silakan. Dari Lanjutkan saja. bulan Lanjutkan saja dari suhunya sudah normal dan abnormal sudah disampaikan tadi. Kemudian terus normal eh, yang disebut hipotermia atau lebih dari atas itu disebut abnormal. Maka akan dilakukan perpindahan panas yang disebut metode kanguru. terus Metode kanguru eh, metode kanguru dan transport. Transfer heat adalah transfer. Heat transfer ya, transfer, bukan transfer. Heat transfer. transfer adalah metode kanguru. Kanguru adalah metode menaruh kulit ibu dan bayi. Atau transfer adalah kondisi artinya arti kontak langsung dari kontak ibu. Kok Kontak pusing? bayi Kok pusing saya mendengarnya. kontak langsung. Konduksi artinya kontak langsung kulit ibu dari kontak bayi. Paham, saudara? Yang lain? Yang dicatat sama sama Mutia? Paham ya? Coba terakhir ya. Nurjanah, coba Nurjanah. Nurjanah. Ini terakhir ini. Kalaupun tidak apa nanti saya akan lanjut ya. Ini artinya nggak efektif ya kalau Zoom ini. Coba Nurjanah. Baik, Pak. Ya. In transfer ialah perpindahan panas, contohnya pada ibu yang melahirkan prematur. Biasanya bayi yang dilahirkan prematur itu mengalami hipotermi, yaitu suhu abnormal. Suhu normal biasanya terdiri pada 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Di bawah atau di atas suhu normal itu dinamakan suhu abnormal. Pada bayi yang dilahirkan pada prematur akan dilakukan metode kanguru, yaitu memberikan bayi kepada ibu dan diletakkan di dada. Terus Terus heat transfer yaitu menaruh bayi di atasnya. Heat transfer dan perbedaan heat transfer dan metode kanguru yaitu pada konduksi kontak objek antara ibu dan anak. kontak langsung antara dua objek ya. Antara dua objek yaitu ibu dan kulitnya, kulit ibu dan kulit bayi. bayi. Ya. Agak ini ya, agak bagus ya, tapi ada beberapa yang agak rancu itu. Bukan perbandingan ya, sebenarnya bukan perbandingan antara heat transfer dengan metode kanguru ya, tapi persamaannya sebenarnya ya, karena heat transfer menggunakan teknik metode kanguru ya. Itu tolong di cross check lagi. Tapi cukup ya, cukup bisa dipahami ya apa yang disampaikan.
Oke, setidak-tidaknya catatannya mirip dengan catatan Nurjanah ya. Karena kan nggak mungkin pula saya tayangkan semua catatan di sini ya. Ada yang saya sampaikan, ketika saya sampaikan itu mohon dicatat ya. Mohon dicatat. Oke, ya itu yang kedua ya. Yang ketiga, ya kita akan membahas nanti yang dikenal dengan ya hidrodinamika ya, hidrodinamika ya. Hidrodinamika yang kita bahas sesungguhnya juga biohidrodinamika ya. Hidro ini air ya, hidro ini air. Air istilah fisika kita kenal dengan istilah fluida ya. Walaupun sebenarnya fluida itu terdiri dari cairan dan gas ya. Cairan dan gas. Artinya nanti di dalam hidrodinamika kita akan membahas dua hal penting nanti ya. Cairan itu biasanya diantaranya adalah darah di pembuluh darah ya. Darah di pembuluh darah berarti kita erat kaitannya dengan kardiovaskular ya. Kardiovaskular. Kemudian kita juga di fluida itu membahas tentang gas ya, tentang gas. Biasanya kita membahasnya dalam sistem respirasi. Ya, respirasi itu terdiri dari dua, seperti tadi ada inspirasi dan ada ekspirasi. Inspirasi itu menarik nafas. Ya, apa yang ditarik? Yang ditarik adalah oksigen, O2. Kemudian ekspirasi. Ekspirasi itu adalah mengeluarkan gas. Gasnya apa? CO2. Ya. Jadi nanti di dalam fluida kita akan membahas cairan itu diantaranya adalah bagaimana darah di pembuluh darah, ya. Kemudian kita juga akan membahas gas, bagaimana sistem respirasi, ya. Jadi di fluida ini ada dua sistem yang akan kita bahas, ya. Yang pertama adalah sistem kardiovaskular, yang kedua adalah sistem respirasi. Di biomekanika tadi kita membahas sistem muskulus skeletal, ya. Di biotermik kita membahas heat transfer. Paham ya? Ada dicatat? Nah, itu dinamakan dengan hidrodinamika. Nanti saudara, ketika kita membahas hidrodinamika ini, secara tidak langsung kita juga akan membahas yang dikenal dengan hidrostatik. Ya, hidrostatika misalnya. Di dalam hidrostatika ini kita akan membahas diantaranya, kita akan membahas rho. Masih ingat rho? Apa itu rho? Nurjana? Apa itu rho? Nurjana IPA dulu nih. Iya, Pak. Di Ah, IPA tapi di mana? IPA di mana? di pesantren, Pak. Nggak masalah ya. Lebih hebat lah di pesantren ini. Apa itu rho, Nurjana? Enggak, Pak. Ya. Aduh, ya rho itu adalah massa jenis ya. Massa jenis ya. Kemudian di dalam hidrostatika nanti kita juga akan membahas tekanan ya. Tekanan. Tekanan itu biasanya disimbolkan dengan P besar ya. Ada P ya, P besar kan. Oke, nah itu diantara yang akan kita bahas di dalam hidrostatik ya. Aplikasi dari hidrostatik ini nanti tentu ke hidrodinamika. Karena ya tak lain tak bukan di dalam fisika kesehatan itu nanti kita akan melihat bagaimana sistem, baik itu sistem kardiovaskular maupun sistem respirasi. Contoh-contoh soalnya nanti juga akan terkait dengan dua sistem ini, ya sistem kardiovaskular dan sistem respirasi. Ya Mutia, paham Mutia? Paham, Pak. Ada Mutia catat. Ada, Pak. Oke, kita cek lagi catatan Mutia ya, apakah masih sama dengan yang tadi. Oke, ayo Mutia, coba ceritakan bagaimana di hidrodinamika itu. Hidrodinamika adalah air, istilah fisika fluida yang terdiri dari cairan dan gas. Cairan itu adalah pembuluh darah dan gas dalam sistem respirasi, inspirasi, menarik nafas oksigen. Ekspirasi adalah mengeluarkan CO2. Kira-kira benar Mutia ada benar catatannya tuh? Sudah Mutia? Ada yang keliru tadi Mutia ya.
Hidrodinamika Iya, Pak. ya itu air benar ya. Air di fisika dinamakan dengan fluida. Fluida itu kita kaji dua ya, ada cairan dan gas. Cairan itu yang kita pelajari di fisika kesehatan itu darah di pembuluh darah, Mutia. Coba perbaiki itu. Nah, ya. Jadi Iya, cairan Pak. yang kita pelajari itu adalah darah di pembuluh darah. Sistem yang kita kaji itu adalah sistem kardiovaskular. Ya. Kemudian di fluida itu kita membahas gas ya. Gas itu yang kita bahas adalah sistem respirasi. Di dalam sistem respirasi itu ada dua hal yang terjadi, yaitu sistem inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu adalah menarik atau menghirup oksigen atau O2. Ekspirasi itu mengeluarkan CO2. Nah, gitu sebutannya ya. Oke ya. Iya, Kemudian nanti iya, di Pak. dalam hidrodinamika itu pasti kita akan membahas hidrostatiknya. Ya, hidrostatik itu yang kita bahas adalah massa jenis dan tekanan. Ya, seperti itu. Ya, tolong diperbaiki catatannya ya. Oke, Iya, Pak. mudah-mudahan bisa dipahami. Eh, Murni udah dicatat, Murni? Udah, Murni? Sudah, Pak. Benar ya? Benar? Benar udah Benar, dicatat, Pak. Murni? Oke. Sudah. Ya, ya saya nggak nanya lagi, Murni. Nanti habis waktunya ya. Siapa lagi yang saya mau cek? Tasya Dezila Putri. Coba cek Ya, catatan Pak. Tasya, Tasya. Coba cek catatan Tasya. Apa yang dicatat di hidrodinamika? Hidrodinamika yaitu air dan fluida. Fluida terbagi yaitu cairan dan Tunggu, Tasya. Air dan fluida. Kok gitu? Pakai dan di sana Tasya catat. pakai panah, Pak. Kok dibaca dan gitu. Itu air dan seolah dua kan air fluida itu sama itu. Air istilah di fisikanya dinamakan dengan fluida seperti itu ya. Ya, Ya, Pak. lanjut coba Tasya. Fluida terbagi juga dengan cairan dan gas. Cairan yaitu darah di pembuluh darah. Gas atau respirasi terbagi juga dengan inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi menghirup CO2 dan ekspirasi membuang CO2. Benar nggak? Benar nggak tuh ya? Yang dicatat sama Tasya. Ada yang bisa kasih komentar? Saya, Pak. Ya, silakan. Di mana salahnya? Inspirasinya menarik nafas oksigen, Pak, bukan menarik CO2. Tuh ya, kalau menarik CO2 meninggal kita. Ya, kalau menghirup CO2 kita mati karena CO2 itu racun ya. Nggak boleh kita hirup ya. Itu bahaya itu. Jadi respirasi menghirup oksigen ya atau O2 ya. Ekspirasinya melepaskan CO2 ya. Gitu. Oke ya, benar ya. Lanjut Pak Tasya. Siapa tadi yang saya suruh? Ya, Pak. Ya, lanjut. Sampai situ ya, Pak. Terus yang rho sama dengan massa jenis, P besar sama dengan tekanan. Ya Allah, ya benar ini nggak bisa kita zoom ini ya. Ini kalau saya lanjutkan juga, saya sendiri pusing mendengar sejarah yang saudara catat ini. Ini baru 3 loh ya. Yang saya harus terangkan sebenarnya 7 nanti. Aduh, ya Allah. Oke, kayaknya memang tidak efektif ya kalau kita seperti ini. Kita kuliahnya sampai jam berapa ini? Saudara di mana sekarang posisinya? Kos, Pak. Di kosnya dekat kampus kan? Dekat, Pak. Dekat, semuanya dekat.
Ada yang Saya jauh, tahu. Pak. Ada yang jauh? Ada, Pak. Ada, Ada yang Pak. jauh. Ya udah, kayaknya saya nggak enak kalau melanjutkan ya. Kalau saya lanjutkan juga, apa yang saya terangkan ternyata berbeda dengan saudara catat ya. Karena saya nggak bisa melihat langsung saudara ya. Kita closing dulu lah ya untuk sampai hidrodinamika saya terangkan di pendahuluan ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang memang kita bertemu ya. Kalau nggak bisa di gedung A, kita kuliah di gedung B ya. Silakan nanti sipennya kita koordinasi. Kapan lagi perkuliahannya? Siapa sipennya? Senin depan lagi, Inka ya? Pak. Senin Apa? depan. Nah, berarti kita harus ganti ini. Kita harus lanjutkan ini. Kapan kira-kira yang bisa kita ketemu? Boleh hari ini juga sebenarnya. Besok juga silakan ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Kalau tidak sesuai jadwal tidak apa-apa, Pak. Misalkan apa-apa. ada jam kosong kita Boleh. masuk gitu, Pak. Iya. Saya minta kayak gitu. Jadi kita masuk ya. Jadi harus ketemu kita ini. Kalau kayak gini juga, ini Zoom bahaya ini. Baik, Pak. Apa yang saya sampaikan dengan surat tangkap itu berbeda ternyata. Ya. Nanti siapa yang ngajarkan ya menghirup CO2 ya kan meninggal kan. Pasien saudara mati nanti. Nah, ini bahaya ini ya. Ya. Pak, besok Oke. jika ada waktu luang kita akan Ya. konfirmasi sama Bapak ya, Sip. Pak ya. Oke, ya kalau nggak bisa di gedung A, kita di gedung B saja ya. Kalau bisa di gedung B saja, karena di gedung B insya Allah saya bisa situasikan gedung lokalnya ya. Terima Oke ya. kasih, Pak. Ya, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, absennya jangan lupa ya. Absennya kayaknya hari ini nggak apa-apa ke saya ya, biar nanti kita isi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.